Mari kita membacanya. Ayat 25 sampai dengan 34. Ya, kalau kemarin kita baca laki-laki dan perempuan, hari ini orang muda dan orang tua. Ya, yang menganggap dirinya masih orang muda, silakan membaca yang kedua, penghormatan kepada orang yang lebih tua, ayat 25. Silakan saudara sendiri memutuskan apakah saudara masih muda. Oke, nggak apa-apa. Yang sudah menikah pun kalau merasa masih muda, nggak apa-apa, baca. Masih muda, iya, nggak apa-apa. Yang sudah menganggap lebih dewasa, ikuti saya, lebih tua, nggak apa-apa. Saya mengakui orang tua. Baik, ayat 25 dari hal kekhawatiran. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung langit yang tidak menabur dan tidak memakai dan tidak mengumpulkan bekal dalam tubuh, namun diberi makan oleh Bapa-Mu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dan menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga kuning ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa membara. Ayo. Jadi jika demikian, apa menandakan rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api? Tidakkah dia akan lebih berani daripada kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa-Mu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Iya, terima kasih. Saya tadi sempat berhenti satu ayat ya. Kenapa? Saya mau mendengarkan berapa orang lah yang menganggap dirinya sudah. Iya, karena berarti lebih banyak di sini orang muda. Iya, orang muda yang berkarya, orang muda yang bersemangat, orang muda yang akan dipakai oleh Tuhan. Kalau orang tua ini waktunya tinggal seperberapa lagi ini ya? Memang belum tentu. Tapi kalau sudah 80 tahun, kalau berkarya di bidang ini, sudah sangat sulit. Iya. Jadi dulu bibit Mama Erika ini waktu sil di Kuala ini juru masaknya. Waktu itu umurnya sekitar 50-an ya, Bi? Masih segitu ya? 50-an. Dialah kokinya, kepala dapur yang mengatur semua masakan yang ada di sana. Waktu itu yang sil-sil ikut waktu siapa itu? Kak Nobi ya, Kak Nobi Ngerani, beberapa tahun yang lalu. Tapi hari ini umurnya masih 67 tahun. Coba percayakan sama dia, bumbu pun dia sudah lupa. Bisa nanti naruh garam itu pikirnya belum taruh garam, udah taruhnya 2 kali 3 kali.
Lana mau terpan gulene. Itu yang maksud saya. Makanya kalau sudah tambah usia ini, ya bisa sih bisa. Kalau mati itu kita kan nggak tahu. Nonong Karo di gereja 92 tahun, tapi belum pulang ke surga, masih di rumah dia. Jadi nggak bisa kita pungkiri dengan usia itu. Tapi yang jelas di sana orang muda ini masih energinya masih kuat. Makanya masa muda itu masa yang penuh dengan cita-cita, masa berkarya. Bagaimana saudara bisa dipakai oleh Tuhan? Ya, amin. Orang muda harus semangat ya. Saya senang tadi banyak orang muda. Baik, hari ini tema kita adalah tema kecilnya, judulnya Allahku memelihara aku. Allahku. Kalau kita kembali kepada Yohanes pasal 1 ayat 12, siapa yang hafal? Yohanes 1 ayat 12. Ayo Des. Iya, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah, Bapa kita siapa? Allah itu, ya kan? Dialah Bapakku, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadikan saya, Allah yang menjadikan Bapak Sion, Allah yang menjadikan Ibu Marlina, Miss Jaberia, Allah yang menjadikan Raja, Turangku Raja, Raja, Allah yang menjadikan Raja, Allah yang menjadikan Pak Antonius, Allah yang menjadikan seluruh alam jagat raya ini yang gak pernah kita lihat, tapi sudah datang ke dalam dunia oleh karena kasihnya yang besar itu. Kasih karunia Allah itu diberikan kepada kita dalam pribadi Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus itulah kita mengenal Dia. Dia adalah Allah. Jadi ulah katakan dulalit di bata. Ulah katakan doa aku teman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu yang menciptakan kita. Allah itu menjadi manusia. Jadi Allah itu memelihara hidupku. Karena aku ini adalah anak-anaknya. Aku anak-anaknya. Siapa yang menerima Yesus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kalau aku anak-anak Allah, berarti Allah itu adalah Bapakku. Lip Bapakta. Ada Bapak kita yang memelihara hidup kita. Tadi pagi kita belajar saat teduh anak yang hilang ya. Iya kan? Anak yang hilang. Coba anak yang hilang itu, anak bungsu itu sudah gembel. Udah gembel kan? Udah terpuruk, udah menderita, melarat. Nggak bisa lagi makan pizza, nggak bisa lagi makan burger, nggak bisa lagi pergi ke kafe-kafe ataupun ke restoran. Mungkin waktu dia terima warisan itu bagaimana? Bro, ya kita restoran ini ya, katanya. Apalagi katanya, hai, honey, ceweknya kan. Say, kamu mau pilih baju yang mana? Yuk kita ke butik yuk. Mungkin seperti itu dia kepada cewek-cewek. Sangat-sangat dia itu royal. Berbagi tentang apanya itu, harta warisan yang dimilikinya itu. Tapi ketika semuanya habis, tinggallah dia di kandang babi orang. Ya, bekerja di sana itu pun nggak diizinkan makannya, dimakan. Sehingga sangat-sangat dia memang terpuruk, kelaparan dia. Itu apa artinya?
Orang yang tidak pernah puas dengan bapaknya, orang yang tidak pernah puas dengan pemeliharaan Tuhan, dia cari kebebasan, nggak pernah puas ikut Tuhan. Padahal Tuhan sudah kasih hidung. Coba tadi hidung Hagai taruh di belakang, tua di belakang. Mata jeda, mata di sini dua. Hidungnya taruh di belakang. Kayak mana lah kamu pikir ini nanti ini, coba. Kamu tengoklah durian, kamu belah durian tadi. Ginilah kamu pikir dulu, ciumlah dulu ke belakang kan? Kan susah. Iya. Jadi jangan kita bilang Allah nggak ada. Kalau mataku ini dua, normal aku, tepat di sini alis mataku ada. Coba kalau nggak ada alis mata, hujan turun apa yang terjadi? Masuklah air itu ke mata kita ini, pedih. Nggak ada pengaruh. Tapi kalau ada di sini dia berkeringat, kita masih bisa dia belok kemana? Nggak langsung ke mata ini. Allah memelihara aku. Itu pun enggak kita bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kita itu lalap kurang. Iya. Oleh sebab itu selalu kita khawatir akan hidup ini. Khawatir hidup ini. Gimana ya kalau nanti aku ini dibilang orang gendut? Maka enggak makan-makan lah. Loh, kok ketawa Kak Novi? Iya, gendut kali Sion itu. Ih, aduh, semuanya dibilang gendut. Kayak mana caranya? Mana makan sedikit aja lah, sedikit aja lah makan. Akhirnya harus opname. Padahal kita ini sudah sempurna dibuat Tuhan. Khawatir kita nggak dibilang orang kita cantik. Apalagi cewek-cewek umurnya masih 25 tahun, kok tambah tua kau bilang cuman itu. Kami perempuan ini kalau digituin, besok kami cari kaca ini. Memang setua itu aku ya. Pernah dulu Dame dibonceng sama adik-adik. Adik-adik ini masih bisa dikatakan murid. Jadi dibilang lah pacarnya si Dame. Datanglah adik-adik ini. Setua itu kah aku? Setua itu kah aku? Katanya. Jadi ini membuat kekhawatiran dalam hidup ini bukan hanya soal makan dan minum. Khawatir kita banyak kali hidup ini. Khawatir kita sangat banyak. Kalau tadi Matius mencatat, janganlah khawatir. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Berarti mereka ini waktu khotbah Tuhan Yesus di atas bukit ini. Pasal Matius pasal 5 itu sampai dengan pasal 7 adalah bagaimana Tuhan Yesus itu berkhotbah di atas bukit. Murid-murid dipanggil, murid-murid disampaikan, orang banyak juga ada. Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan hidupmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Iya. Kalau kita lihat kembali ayat di atasnya itu Matius pasal 19 sampai 42, Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 itu tentang bagaimana mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta. Kumpulkanlah hartamu di mana? Di bumi? Iya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat akan, tapi kita suka kali mengumpulkan harta di bumi. Ya. Aset di
di bumi ini, rumah, kebun kelapa sawit, apalagi sawah. Iya. Ini kumpulkan harta di bumi. Di bumi itu ngengat dan karat akan memakannya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga supaya di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Apa yang kamu cari? Harta, duit, harta di bumi ini dikumpulkan, itu ngengat dan karat akan memakannya. Habis berapapun harta di bumi ini akan ditinggalkan, akan semuanya itu. Tapi harta di surga itu, itulah yang tidak dimakan oleh ngengat dan karat. Jadi kadang-kadang untuk bumi ini, untuk mengejar apa yang akan kita tinggalkan ini, berjuang sekali kita kan. Pagi-pagi kita sudah berangkat kerja. Pegawai negeri jam berapa sekarang harus hadir? Guru dulu, kami bu guru 7.15 pulang jam 4. 7.15 sudah sampai di lapangan. Lihat ini, kalau 7.15 sampai di lapangan itu kita nggak berani itu terlambat. Kalau terlambat nanti sudah ada datanya terlambat. Harus kejar. Itu tugas negara loh. Tugas negara itu betapa kita hormatnya. Iya. Tapi untuk kerajaan Allah tadi, bagaimana kita untuk berjuang untuk akan hal itu? Tuhan Yesus kembali mengingatkan mereka, murid-murid itu. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Ini dikatakan jangan khawatir ya. Janganlah khawatir akan hidupmu ya. Mengapa Yesus berkata jangan khawatir? Itu yang pertama saya mau sampaikan kepada kita semuanya. Mengapa Yesus berkata jangan khawatir? Iya. Masalahnya apa? Kalau bilang, Daniel, gak usah khawatir lah akan masa depannya. Gimana lah bilang gak khawatir, katanya misalnya kan gitu ya. Umurku sekarang sudah 20 sekian tahun. Lalu masa depanku juga belum tahu seperti apa. Pacar juga belum ada. Misalnya, kan begitu ya. Pekerjaan juga belum jelas. Jadi bagaimana ini gak khawatir? Itu sering kali terjadi. Jangan khawatir punya anak yang mau disekolahkan. Bagaimana dibilang gak khawatir? Ini anak sekolah ini tiga mau disekolahkan, kata Bapak Siur. Gitu kira-kira ya. Ini masuk tamat nanti kelas 3 SMA, tamat nanti juga SD, masuk sekolah lagi SMA, masuk sekolah lagi SMP. Bagaimana gak khawatir? Dari mana uangnya? Ini ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit. Kekhawatiran ini akan muncul. Memang kalau untuk pakai dan minum aman. Ada pula katanya gini, lihatlah burung-burung di udara yang tidak menabur, lihatlah bunga bakung yang tidak memintal tapi diberi keindahan. Iyalah, burung itu kan nyuri dia katanya. Burung itu gak ada sekolah anaknya, ya kan? Burung gak sekolah anaknya, Bu. Saya paling sulit mengkhotbahkan ini, kenapa? Welah Bu, kamu kan gak ada anak dulu yang mau disekolahkan. Apakah kita mengenal Allah penciptaku itu? Kalau keselamatan pun Tuhan berikan bagi kita,
Surga pun Tuhan siapkan bagi kita. Apakah Dia tidak akan memeliharakan hidup kita? Ayo kita lihat kembali ayat ini. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mana akan rasa lebih baik tubuh ini daripada pakaian kita? Ada pakaian yang bagus, celana laki-laki apa yang paling mantap dia mereknya hari ini? Levis. Tapi di dalamnya itu kayu besi, nggak punya kaki palsu. Di luarnya bagus, dikasih sepatu, dikasih celana Levis, dikasih ikat pinggang, keren. Tapi di dalamnya besi, kayu besi, kakinya itu besi, karena sudah kecelakaan. Iya. Mana lebih penting, pakaiannya kah atau kakinya atau tubuhnya? Tubuhnya. Jadi kalau tubuh ini Tuhan berikan sempurna, maka pakaian itu nggak akan gampang, nggak akan sulit bagi Tuhan untuk memberikan kita kepada kita. Anak yang hilang itu udah gembel pulang, nggak bisa saya bayangkan kayak mana bajunya. Ya, udah gembel pulang. Tapi apa kata bapaknya? Dipeluknya. Nggak dibilang, itulah kau dulu nggak mendengarkan perkataanku. Kan udah gembel kau sekarang, pergi kau bukan anakku lagi. Nggak gitu katanya kan? Iya, Allah itu mengerti kita. Kalau Dia Bapa kita, Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Mana lebih penting, hidup itu daripada makanan, tubuh itu daripada pakaian? Kalau yang terbesar pun Tuhan sudah berikan, yang terbaik pun sudah Tuhan berikan, maka malah yang lebih rendah itu, masa yang lebih rendah itu Tuhan tidak siapkan? Kecil, apa semalam suntil kalau ngencah, kecil ini kecil. Bagi Tuhan itu kecil. Kalau tubuh yang sempurna ini pun hidup kesah penggo beri Tuhan. Nyawa Tuhan sudah berikan bagi kita. Keselamatan sudah Tuhan berikan bagi kita. Kalau kamu terima Tuhan Yesus, kalau kamu bertobat, surga pasti masuk surga. Hidup kekal damai sejahtera Tuhan sudah berikan bagi kita. Masa yang lain-lain itu Tuhan tidak berikan? Yuk, gimana kira-kira? Percaya kita? Saya dulu waktu anak-anak, bisa dikatakan hidup saya ini agak nggak terlalu sulit lah secara ekonomi ketika masih anak-anak. Tapi ketika saya sudah mulai besar, SMP bapak saya meninggal. SD bapak saya sudah meninggal, kelas 5 SD bapak saya sudah meninggal. Lalu kemudian seiring dengan waktu itu, bisa dikatakan kami Jamila, istilah Jamila, tahu Jamila? Jatuh miskin. Iya, dulu pun nggak kaya-kaya kali, tapi nggak sulit lah untuk apa yang dibutuhkan. Begitu. Tapi jatuh miskin. Waktu bapak saya tidak ada lagi, irigasi masuk ke kampung saya, semua pohon karet ditebang, semua sawit belum ada, lalu kemudian sawah belum bisa dikerjakan, modal tak ada. Kami
sangat jatuh miskin. Harus kerja. Harus kerja. Cari genjer, cari kangkung, cari pakis. Semuanya harus dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup tiap-tiap hari. Itu yang dikerjakan. Disitulah saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kok miskin kalilah kami ini, kok sulit kalilah hidup ini. Saya pikir kalau dari lahir saya miskin, nggak terlalu sedih ya, menurut saya ya. Artinya menurut yang saya pikirkan begitu. Tapi ketika saya sudah mulai pengen beli bendo, pengen berdandan, saya tidak punya kesempatan untuk itu. Iya, kalau bisa Tuhan mati sajalah aku. Menderita kali hidup. Ibu saya mau bunuh diri, seringkali mau tarik racun dari tangannya itu. Banyak sekali tekanan-tekanan dalam hal itu. Tapi setelah saya menerima Tuhan Yesus, semuanya diubahkan. Ya, bagaimana Tuhan mengubahkan semuanya itu? Ya, Tuhan yang kerjakan semuanya. Hidup ini jauh lebih baik, jauh lebih baik daripada sebelum mengenal Tuhan Yesus tadi. Jadi, mengapa Yesus katakan jangan khawatir tadi? Kalau kita lihat ayat 32, mari kita lihat ayat 32 sebentar. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu yang di sorga. Sekarang menjadi pertanyaan adalah, apakah dia sudah menjadi Bapakku? Orang yang percaya, yang menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus itu, dia dijadikan oleh anak, oleh anak. Kita layak memanggil dia ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Jadi kita punya hubungan dengan dia, sudah dikonekkan dengan dia. Jadi khawatir Allahku memeliharaku itu. Dia, aku percaya dia memelihara. Coba lihat slide-nya sebentar, non. Iya. Mengapa Yesus berkata jangan khawatir? Orang yang khawatir itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kedua adalah mereka tidak mempercayai Allah itu sebagai Bapaknya. Dia hanya tahu tentang Allah. Sampai di sini cuma pengetahuannya. Makanya kalau tanya dia siapa nama juru selamat kita, Tuhan tahu dia, tapi nggak mengalami hidup itu. Tidak mempercayai Allah sebagai Bapa. Kalau kita percaya Allah itu Bapakku, enak loh. Ya, bisa berbicara dengan dia, bisa minta kepadanya, bisa menyatakan isi hatiku kepadanya. Ini kalau kita percaya bahwa Allah itu Bapa kita. Allah itulah yang sudah menjadi manusia dalam pribadi Tuhan Yesus, yang sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita juga. Kalau dosa pun diampuni oleh Tuhan, nggak mungkin yang lain-lain itu tidak Tuhan berikan. Yang ketiga di sana itu adalah mengapa kamu khawatir? Tidak berguna. Khawatir itu tidak ada gunanya. Kan dokter bilang penyakit itu 90% datangnya dari pikiran. Penyakit, kalau misalnya khawatir kita terus itu, makanya banyak orang yang sakit mah ya. Iya kan? Asam lambung, tingkat kekhawatirannya sangat tinggi. Iya. Gua kakari anak kundai karika.
Joh kali entah muka mengrondong joh. Lah kamu percaya, maka sekolah muka merasa nakdu. Takut kali dia anaknya ini. Gimana ini? Nanti kalau kita ke ladang, kuat pula penyakitku, wah rumah saja kita kerina, gun saja je. Tingkat kekhawatirannya sangat tinggi, menimbulkan penyakit. Orang yang khawatir itu hidupnya itu tidak tenang, merusak dan merugikan. Iya, khawatir kita lalap kata waripe. Khawatir itu apa bahasa karunya? Hah? Aru ati. Khawatir nggak dapat jodoh, khawatir nggak punya pacar, khawatir nggak tamat anaknya sekolah, khawatir akan uang sekolah, khawatir nanti mau jadi apa aku ini. Ya, saya dulu khawatir kalau saya nggak menjadi pegawai negeri, jadi apa hidupku ini? Karena saya berpikir begini, adik saya tukang main judi, turangku tukang main judi. Orang kampung bilang itu anak perempuan itu anak nomor 2, nilainya sangat rendah. Anak laki-laki yang berkuasa. Turang saya 1. Jadi nanti ini turangku ini main judi, cuma kerjaannya tahu. Habis judikannya. Nggak tahu mama kami dijualnya ladang, dijualnya habis. Jadi kalau nanti mamaku ini meninggal, aku nggak punya suami, aku nggak jadi pegawai negeri, maka saya berjuang jadi pegawai negeri waktu itu. Tapi Tuhan nggak izinkan itu terjadi. Khawatir saya tinggi. Makanya waktu itu saya khawatir kalau saya berjuang. Bagaimana caranya supaya saya sebagai seorang perempuan itu pun saya berjuang. Kerjaan laki-laki pun saya kerjakan semuanya. Nggak peduli saya. Saking khawatirnya itu. Tapi ada orang khawatir, akhirnya memiliki penyakit, sakit, stres, ya kan? Khawatir, depresi. Ini akibat pikiran-pikiran, kekhawatiran itu. Slide berikutnya, coba. Iya, apa yang kamu cari? Apakah kita percaya bahwa Allahku itu akan memeliharaku? Coba kita renungkan dulu. Allahku, Tuhanku, Yesusku akan memelihara aku. Coba dulu kita renungkan sebentar kalimat ini. Benarkah Allahku itu akan memelihara aku? Kalau dia Allahku, Tuhanku, dia pasti peliharakan aku. Mana lebih sayang Tuhan sama burung daripada kepada manusia? Burung itu nggak pernah Tuhan pikirkan surga untuk dia, untuk mengampuni dosanya. Nggak perlu mereka. Kita ini ciptakan yang istimewa. Ku diciptakan punya Allah, punya tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, jadi jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai hatimu. Dunia enggak. Karena kita tahu apa keperluan anak-anak kita. Allah itu tahu apa kebutuhan kita.
kadang-kadang nggak sama, kita nggak bisa melihat, kita tidak bisa merasakan apa yang dipikirkan Allah kepadaku dan apa yang kupikirkan tentang Allah itu berbeda. Apa yang Tuhan rasa perlu aku dengan apa yang kurasa aku perlu aku nggak sama. Ini yang sulit, sehingga kita khawatir akan hidup ini. Tawaran memang banyak di dalam dunia ini, tapi Allah tahu apa yang kita perlukan. Hari ini kalau misalnya Rehan kelas berapa anakku? Kelas 9. Kelas 9 itu SMP ya? SMP 3. Iya, kebutuhannya ini SMP 3 ini apa? Dia perlu waktu untuk belajar. Iya kan? Dia perlu buku pelajaran yang mendukung dia supaya pendidikannya itu semakin maju. Dia butuh les bahasa Inggris. Kalau dia sudah SMA, dia butuh les bahasa asing, mungkin yang lain lagi ditambahkan supaya untuk mempersiapkan dia untuk pendidikan yang lebih lanjut lagi. Tapi ketika masih SMP ini, kita memikirkan, Rehan pikirkan, aku lebih butuh pacar daripada belajar. Ini yang membuat penting. Ini yang membuat pening. Ya kan? Karena apa yang dia butuhkan menurut dia dengan apa yang Tuhan rasa perlu untuk dia itu berbeda. Gak sampai dia. Makanya dia itu belum mengenal Allah. Kalau kita mengenal Allah, Allahku memeliharaku. Kita tahu, ini yang rasa Tuhan perlu aku ini. Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan. Jangan khawatir, ya. Yesus berkata, janganlah kamu khawatir tentang hidupmu. Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Tadi bagaimana kamu perlu? Kamu orang tua, tahu kamu apa yang perlu untuk anak endo? Tahu kan? Kalau anak endo itu baru lahir, dia butuh popok, dia butuh kain bedung, dia butuh pempes, dia butuh susu. Enggak akan belikan dia gaun pengantin kan? Kan enggak kan? Enggak. Tapi kalau dia anak masih muda-muda, anak perana, sudah kau pikirkan nanti ini anakku ini tamat kuliah, nanti entah menikah dia, kupikirkanlah supaya ada nanti uang, mana tahu menikah dia. Sudah mulai memikirkan itu. Iya. Kamu tahu apa yang diperlukan oleh anak-anak, apalagi Bapa yang di surga itu tahu apa yang kamu perlukan. Jadi Tuhan merasa kamu belum perlu pakai iPhone. Kamu mau pakai iPhone itu, bisa kamu curi uang mama andu, iya kan? Bisa kamu selundupkan uang mama andu. Iya, ini bisa terjadi loh. Makanya kamu pusing. Gak perlu lo iPhone, karena mereka yang membutuhkan itu adalah orang-orang yang punya bisnis yang besar. Sebenarnya belum perlu kita punya handphone. Makanya saya bilang SMP itu jangan kasih handphone anak-anak, kecuali zaman COVID dulu bolehlah. Kalau memang ini kan nggak zaman COVID lagi, masih bisa. Tapi sekarang pun SMP sudah pada, sehingga waktu mereka itu terkuras untuk main handphone semuanya. Ya, ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga belum bisa kita, belum mampu otak ini untuk memilah-milah mana yang harus ditengok di handphone itu dan mana yang tidak perlu ditengok. Makanya Yesus berkata, jangan khawatir tentang hidupmu. Apa? Allah tahu apa yang kamu butuhkan. Hari ini waktunya. Kalau kita masih kecil, kita masih muda, ada firman Tuhan yang masuk ke dalam pikiran kita, dalam hati kita. Firman itu akan tertanam di dalam hati kita. Maka bawalah anak-anak itu kepadaku, kata Tuhan. Ketika anak-anak itu dibawa, bawalah anak itu kepada Tuhan.
Nggak mau masuk gereja, ribut kau nanti kita bilang sama anak kita kan, nggak cocok. Iya. Next. Iya. Apa bukti pemeliharaan Allah bagi orang percaya? Setiap hari Allah memberi apa yang kita butuhkan dengan kasih-Nya. Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita, Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menyelamatkan kita, supaya kita tidak masuk neraka, tapi supaya kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Itu Tuhan sediakan, Tuhan berikan. Masa untuk anggur, untuk yang kamu makan, untuk yang kamu pakai, enggak Tuhan berikan? Ya, untuk yang kamu butuhkan, untuk anak-anak yang pendidikan anak-anak, enggak Tuhan berikan? Saya punya teman pendeta, dia bilang begini, kalau udah bertobat kita, enggak apa-apa anak 3 atau 4, katanya. Ini untuk orang-orang percaya. Kenapa Bu? Saya bilang, karena anak-anak orang percaya, masa kita orang percaya nggak bisa didik anak kita? Iya. Daripada banyak orang-orang yang nggak bertobat itu punya anak banyak, mereka mengajarinya dengan cara mereka sendiri. Iya. Masa orang percaya itu nggak diberkati oleh Tuhan untuk kebutuhan anak-anak mereka? Nggak mungkin. Kalau Tuhan beri anak, nggak mungkin Tuhan nggak beri biaya hidupnya, kecuali kamu hidup dalam dosa, kecuali kamu nggak bertanggung jawab untuk anak itu. Kalau Allah sudah memberikan hidup yang kekal bagi kita, maka jangan takut. Orang percaya jangan takut tidak makan dan tidak minum dan pakai. Jangan khawatir untuk hal-hal seperti ini. Maka dia lihatlah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, yang tidak pernah menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Kan? Iya. Manakah lebih penting? Tadi dikatakan ya, manakah lebih penting itu? Yang kecil itu pun Tuhan berikan. Dia sudah memberikan tubuh bagi kita, Dia sudah memberikan kaki bagi kita. Saya ini sangat lama saya ingat, mungkin saya ulang-ulang ini. Ada seorang penulis buku berkata demikian, jika Tuhan memberikan kaki kepada anak saudara, anak Anda, tidakkah Dia memberikan sepatu? Lihat anakku, lange pikirkan Tuhan dari sepatuna, pasti Tuhan pikirkan sepatunya. Anak pun Tuhan berikan sama kamu. Masa nggak bisa kamu beli bajunya, nggak bisa kamu sekolahkan? Kalau Allah itu Bapakmu, ya kan? Bapakmu ya, ada Bapakmu maka diberikan nama Bapakmu. Kau berikan nama Bapakmu. Kalau Bapak kita itu apapun diberikannya kepada kita, Allahku memelihara aku. Bagaimana bisa melihat pemeliharaan Allah? Bagaimana kita bisa melihat Allah memeliharaku? Yang pertama di sana adalah fokus dan prioritas kita adalah kerajaan Allah. Di sini kita lihat Allah memelihara aku. Ya. Di sini kita melihat Allah memeliharaku. Saya dulu waktu tahun 1997 itu dimulai pekerjaan Tuhan di Kuala, belum gereja. Kami menyewa sebuah rumah dan mengundang anak-anak sekolah untuk belajar firman Tuhan di sana. Dan ada beberapa orang tua mereka yang ikut belajar. Dan akhirnya mereka menjadi jemaat. Dan akhirnya sekitar tahun 2000 atau 1 tahun kemudian, saya
tinggal di situ, meninggalkan rumah. Ibu saya waktu itu sudah hampir 80 tahun umurnya, 70 sekian. Saya sebenarnya harus ke ladang ikut, karena janji dulu ibu saya, kau jangan menikah dulu kalau adikmu belum selesai kuliah. Itu perjanjian kami. Karena kerja saya itu harus ikut tanam padi, saya harus ikut nyemprot, saya harus ikut panen. Aku nggak sanggup nyekolahkan adikmu. Itu yang dia katakan. Tapi masih semester 3 waktu itu adik saya. Setelah saya bertobat, semester 3 adik saya bertobat, saya harus meninggalkan kampung saya, pindah ke Kuala dengan gaji honor waktu itu 60.000. Di situ saya makan, di situ uang jajan saya, di situ semuanya. Apakah Tuhan tidak akan memeliharaku? Apakah Tuhan tidak akan memelihara keluarga saya? Kalau saya ikuti keadaan saya, ikuti keinginan saya, ibu saya bilang, kau jangan menikah, kau harus bantu adikmu. Itu yang dia katakan. Tapi toh adik saya selesai kuliah, 1 meter pun nggak terjual sawah kami waktu itu untuk biaya pendidikannya tadi. Nggak pernah kekurangan. Ketika saya tinggal di Kuala itu dengan gaji yang sedemikian, bagaimana Tuhan mencukupkan bahkan berlebih-lebih. Ada yang ngantar pisang, ada yang ngantar pepaya, ada yang mengantarkan sayur. Bagaimana Tuhan mencukupkan semuanya itu? Saya memang nggak punya uang, saya memang nggak punya harta, tapi prioritas saya adalah kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan memeliharakan hidup ini? Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya. Fokusnya apa? Prioritas kita apa? Adalah Tuhan. Ada bagi gua jadi pendeta kita kerina. Bagaimana kita jadi pendeta kita kerina? Apa kita melayani Tuhan semuanya, full time semuanya? Enggak juga. Iya, enggak juga. Kalaupun kita itu petani, walaupun itu kita mahasiswa, walaupun kita siswa itu, kalau prioritas kita Tuhan, Tuhan akan mengantarkan burung-burung gagak. Tuhan akan memelihara hidup kita. Hidup kita itu jauh lebih penting daripada makanan kita, daripada biaya hidup kita, daripada semuanya itu. Apa yang kita butuhkan tadi jauh lebih penting. Dan yang penting ini, hidup ini pun Tuhan sudah hidupkan, tidak lagi mengalami kematian, masuk neraka. Tapi Tuhan beri hidup yang kekal itu. Enggak mungkin Tuhan enggak pelihara. Allahku memelihara aku. Amin. Iya. Allahku memelihara aku. Pak Lingga bilang dulu begini, waktu sekolah ke Jakarta, dulu kan tinggal di Tambunan ya, dia kan Pak Lingga ya, tinggal di Tambunan, Pantai Biru naik atas, neres lebih maka sekolah nih. Makanya ketika sampai di Jakarta ini, kayak mimpi mungkinlah kurasa waktu itu kalau saya pikirkan. Kok banyak sih anak Tambunan Pantai Biru? Aku mama linggadu. Kata orang dulu, karena kami pernah pelayan.
Berarti diam ya, fokus kita untuk Tuhan. Bagian Tuhan yang kerjakan, bagian kita yang kerjakan. Waktu kita dalam pendidikan itu banyak peluang-peluang yang akan Tuhan berikan nanti kalau kita hidup di jalannya Tuhan itu. Bersyukur atas anugerah Allah. Ya, bersyukur atas anugerah Allah. Allah sudah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Dosa sudah diampuni. Maka jangan main-main lagi dengan dosa. Ya. Jangan main-main lagi dengan dosa. Jangan main-main lagi dengan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Fokus kita bersyukur atas anugerah Allah. Kalau Tuhan percayakan ini bagi kita, bersyukur, kerjakan saja apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Anugerah yang sudah Tuhan berikan itu, keselamatan yang Tuhan berikan itu, mari kita menghormati Tuhan dalam semuanya itu. Jangan main-main ikut Tuhan. Jangan khawatir. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ada satu kalimat di sini yang saya mau sampaikan. Yang sehasta katanya berapa itu ya? Adakah 27 ya? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Gua kari anakku ane gua galang. Gini banyaknya pergaulan bebas ini, begini banyaknya orang kena sabu. Biar Kak kita ngorang anak pe katanya. Itu kata orang banyak saya lihat. Takut pun kita hari ini, anak perempuan pun takut kita, anak laki-laki pun takut kita. Dengan pergaulan hari ini, situasi zaman ini, takut, khawatir. Saya bilang begini, sesungguhnya anak-anak lelaki itu adalah milik pusaka Tuhan. Baik laki-laki, baik perempuan samanya sebenarnya. Anak-anak itu adalah milik pusaka Tuhan yang Tuhan titipkan bagi kita. Kalau ini milik Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupnya. Ya, Tuhan yang bukan berarti kita orang tua gak punya tanggung jawab. Kita juga akan mendidik anak kita, kita juga berjuang bagaimana supaya anak-anak itu bisa makan dan minum. Tapi fokus hidup kita adalah kepada Tuhan. Fokus kita itu, prioritas kita, fokus kita adalah kepada Tuhan. Bagaimana anak ini supaya anak ini mengenal Tuhan. Dan bagaimana anak ini kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga dia belajar dengan baik dan dia bisa pintar. Dan dia bisa masuk ke sekolah yang lebih baik. Ini perjuangan kita. Takut akan Tuhan awal daripada pengetahuan. Orang tua yang takut akan Tuhan, dia akan mendidik anaknya. Dia akan membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Orang muda yang takut akan Tuhan menyerahkan masa depannya kepada Tuhan. Sambil berjalan mengikuti Tuhan. Prioritas kita, fokus hidup kita adalah Tuhan, bukan diri kita lagi. Diriku ini Tuhan yang atur, bagianku kulakukan. Jadi bagian kita apa hari ini? Bagian kita fokus untuk Tuhan. Pekerjaanku kuserahkan kepada Tuhan. Aku melayani Tuhan lewat pekerjaanku. Aku memuliakan Tuhan lewat tubuhku. Aku mencapai cita-citaku sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika aku mau sekolah, ku tanya Tuhan, di manakah aku sekolah? Mengerti kita tentang Tuhan. Allahku memelihara aku. Aku percaya kepadanya. Maka pemeliharaan Tuhan itu pasti akan terjadi atas hidup kita. Sehasta saja pun, kalau kita pikir sehasta itu berapa banyak panjang ya? 45 cm. 45 cm itu ini 40. 60 ini ya? 60. Nggak sampai satu keramik ini. Nggak sampai. Sepanjang ini nggak sampai segitu.
Jadi kalau kita khawatir ini, apakah Tuhan akan menambahkan jalan hidup kita? Apakah kita ini sampai keinginan kita tadi, khawatir kita? Kalau kita khawatir, apakah sampai seperti itu? Enggak, bahkan khawatir itu akan menambahkan penyakit kita, membuat kita bisa sakit kalau khawatir, ya kan? Ya kan? Bisa sakit? Bisa. Makanya khawatir itu enggak ada gunanya. Iya. Yang terakhir adalah bukti Allah memelihara hidup kita. Tadi coba lanjutkan. Iya, bagaimana kita bisa melihat pemeliharaan Allah tadi? Ini terakhir ya. Habis? Iya, Allah memelihara kita. Apa yang kita butuhkan? Ya. Allah memelihara kita. Dia peduli pada kita, percaya kepadanya hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Iya, itu dikatakan di sana tadi ya. Saya coba baca ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang kami pakai. Sebab itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, soal makan, minum, pakai, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi apakah kita ini, saudara dan saya, mengenal Allah? Tanda Indonesia di Batanundai, Allah yang mencukupkan segala kebutuhanku, Allah yang memikirkan aku, Allah yang mengasihi aku. Keselamatan pun Tuhan berikan bagiku, hidup kekal pun Tuhan siapkan bagiku, pengampunan dosa pun diberikannya bagiku, surga pun disediakannya bagiku. Tidakkah Allah memberikan yang lain-lain itu? Kenapa aku khawatir? Saya pernah khawatir? Pernah. Seperti yang saya katakan tadi. Tapi dalam hati saya, pada Tuhan masa depanku. Nyanyi saya, pada Tuhan masa depanku. Pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan, dan terusnya. Saya nggak pintar nyanyi. Nah, nggak takut lagi saya. Sekalipun adik saya itu menjual ladang dan sawah itu untuk kebutuhannya sendiri, saya nggak khawatir. Ada Tuhan yang memeliharakan hidupku. Kalau sampai sekarang ini pun Tuhan memeliharakan hidupku, ke depan pun Tuhan pasti beri jaminan itu. Ya. Kalau surga pun Tuhan siapkan bagiku, enggak terlalu kecil bagi Tuhan untuk menolong, memberikan saya makan, pakai, dan semuanya itu. Iya, seperti katakan Ibu Marlina tadi, di Kuala itu dulu cuma 2 kendaraan. Tapi hari ini, Dami tadi yang bilang ya, iya, Bu Dami, hari ini sulit untuk tempat parkir. Bagaimana Tuhan memberkati hidup orang-orang percaya itu. Tadi kami ke sana. Setelah gereja ini dibangun, banyak orang kampung antara ini masuk rumah baru. Tuhan memberkati. Rumah yang dulu mau reot, Tuhan gantikan dengan yang baru. Dulu yang tidak punya mobil, Tuhan berikan mobil. Tuhan memberkati. Iya. Gak mungkin Tuhan gak memberkati. Maka jangan khawatir akan hal itu. Yang penting fokus hidup kita adalah kepada Tuhan. Tapi ada lengan tandai di Tuhan dai. Wah, nidu fokus manbana. Bagaimana kamu bisa fokus dengan Tuhan kalau kamu belum bertemu dengan Dia? Lengalin kata di batandai bas tusuk belum ada firman Tuhan dan jaminan dalam hidupmu bahwa aku akan memeliharakan engkau, maka tetap kita khawatir akan hidup ini.
Tapi kalau ada suatu katakan sama kita, aku akan memeliharakan engkau. Jangan khawatir akan apa yang kau makan, apa yang kau pakai, apa yang kau minum. Lihatlah burung-burung di udara. Saya lebih hebat daripada burung. Tuhan menganggapku lebih penting daripada burung, sehingga dia mati untukku. Untuk burung dia nggak mati. Itu yang menjadi kekuatan bagi saya. Itu juga yang menjadi kekuatan bagi kita, bahwa saudara lebih berharga daripada burung-burung, bahkan dari bunga bakung sekalipun. Jauh saudara lebih berharga di mata Tuhan. Kau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku, kata Tuhan. Gak mungkin Tuhan tidak memelihara hidup kita. Kalau saudara, rahasianya apa? Ayat 33, mari kita lihat. Ayat 33. Kita baca sama-sama, yuk. 1, 2, 3. Apa yang terutama cari? Apa yang perlu dicari? Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah. Apa yang perlu dicari, Desman? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu di mana Allah ada. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selama ia berkenan ditemui. Ya. Saya kadang-kadang takut firman Tuhan yang ini. Berarti ada waktunya Tuhan tidak berkenan lagi ditemui. Tidak ada lagi kesempatan baginya. Ya. Ada orang gak punya kesempatan lagi baginya. Saya paling sedih seperti ini ya. Ketika dia masih muda, diajari firman Tuhan, tapi mereka gak bertobat. Tapi ketika dia mau bertobat, gak ada lagi kesempatan dalam hidupnya. Mengerikan sekali. Sedih melihatnya. Ketika dia masih muda, dia berjuang untuk dunia ini. 50 tahun nanti hidupku, aku punya deposito sekian. 50 tahun hidupnya, dia mau berikan hidupnya untuk Tuhan, mati dia, meninggal dia. Sedih gak kira-kira? Sedih. Yang terutama dalam hidup kita, carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah Tuhan. Ya. Di mana Allah memerintah. Kerajaan Allah itu adalah satu wilayah di mana Allah memerintah. Allah itu memerintah dalam hati kita, disitulah kerajaan Allah itu ada. Sudahkah kita menemukan dia di dalam hati kita? Sudahkah tinggal dia di dalam hati kita? Diakah yang memerintah di dalam hati adik-adik, saudara-saudara? Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Kalau masalah baju, masalah masa depan, masalah gaji, masalah uang, itu kecil bagi Tuhan. Masalah anak-anak mau sekolah di mana, kecil bagi Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kebenarannya, kebenaran itu hanya ada dalam Tuhan Yesus, tidak ada dimanapun. Carilah Tuhan Yesus. Ya, dia memang sudah mencari kita, Allah sudah mencari kita. Sudahkah kita bertemu dengan dia? Adakah perkataan Tuhan? Maka seringkali tanya, kaini kata dibatasi meyakinkan kamu. Apakah firman Tuhan yang meyakinkan saudara, sehingga saudara katakan aku pasti memiliki hidup yang kekal, akan ke surga nanti? Ada jaminannya. Ada firman Tuhan yang tepat dalam hati ini, yang sungguh-sungguh kita yakini. Ya, ini kuncinya. Carilah dahulu. Cari apa yang kamu cari. Apa tadi? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari, itu tema kita. Cari Tuhan.
Sudah ditemukan? Sudah? Pasti Tuhan akan menambahkan semuanya itu. Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan. Dia akan berikan pada waktunya, bukan waktu kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bapamu di surga tahu. Coba bilang sama hati kita, Tuhan tahu apa yang kuperlukan. Bapakku tahu apa yang kuperlukan. Kamu apa yang kamu perlukan Kipin hari ini? Hah? Hari ini apa yang kamu perlukan? Iman. Iya. Kalau sesuai dengan keinginan Bapa, Tuhan pasti berikan itu. Apa yang menjadi keinginanku hari ini? Kalau itu keinginan Bapakku pasti memberikannya. Anak-anak akan bertanya, bapak-bapak akan bertanya kepada anaknya, "Anakku, di mana kamu mau sekolah?" Ada sini Hagai ya, ada bapaknya. Saya bikin contohnya itu. Hagai kan masuk SMA. Di mana kamu mau sekolah? Itu mungkin kata bapaknya. Hagai bilang, belum tahu pun aku ini. Di mana kamu mau sekolah? Pikirkan, SMA kah atau SMK atau apa? Dan di mana? Kalau dibilang Hagai, aku mau di sekolah di Jogja, Pak. Apa kata bapaknya? Apa tujuannya sekolah di sana? Kan begitu kan? Kalau memang tepat enggak apa-apa. Sesuai tujuan bapak itu dengan anak itu enggak apa-apa. Tapi kalau memang belum tepat, Bapak itu tidak akan mengizinkannya. Bapak tahu apa yang kamu perlukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Masa depanmu, teman hidupmu, anak-anak kita, apa yang Tuhan rasa perlu bagi kita, Tuhan akan berikan bagi kita. Saya pikir Pak Lingga dulu sama Ibu Tir nggak punya anak. Sudah 6 tahun kan? 5 ya? 5 tahun. Kami ini udah tua-tua belum menikah-menikah. Yang sudah menikah pun tidak punya anak. Gitu dulu waktu itu. Saya mikirnya begitu. Mungkin mereka enjoy saja. Kan gitu ya. Tapi saya mikirnya begitu. Maunya adalah anak mereka. Itu doa saya dalam hati saya. Tuhan rasa perlu ada Nadia dan Billy. Tuhan berikan Nadia dan Billy. Tuhan rasa perlu. Kalau Tuhan saya nggak merasa perlu suami, nggak Tuhan berikan. Apakah saya menikmatinya? Saya menikmatinya. Ada firman Tuhan yang bilang, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." Iya, saya bersuka cita. Iya. Dalam saya dulu pengen kalau jadi pegawai negeri, tapi Tuhan nggak izinkan saya pegawai negeri, pegawai surga. Saya bisa menikmati akan hal itu. Iyalah kata kakakku pegawai negeri, kakak saya pegawai negeri, aku pegawai negeri, sertifikasi lagi, banyaknya gajiku, katanya begitu. Tapi belum pernah aku keluar negeri, katanya pula kan. Itu katanya. Ya bukan soal luar negerinya, tapi bagaimana apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Tapi kalau kita fokus kita untuk Tuhan, dia pun bukan berarti nggak dipelihara Tuhan ya, bukan nggak dipelihara Tuhan. Mereka pun dipelihara oleh Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan Tuhan tambahkan bagimu. Jangan takut, jangan khawatir akan masa depan, jangan takut akan anak-anak. Bawa anak-anak itu kepada Tuhan, utamakan Tuhan dalam hidupmu. Itu maksudnya. Fokus pribadi kita, fokus hidup kita Tuhan. Ya. Tadi ada di kelompok kami. Sampai jam berapa? Masih ada waktu? Habis ya? Sedikit lagi. Ada di kelompok kami, dia bilang begini. Aku, apakah ini katanya? Dari satu segi aku mau mengikut Tuhan.
tapi aku juga mau ikut dunia ini. Contohnya saya bilang, aku seharusnya kan kalau hari Minggu kita kan beribadah, tapi ada juga ngajak aku jalan-jalan. Jalan-jalan katanya. Hari Minggu pula itu seringkali mereka itu mengajaknya di hari Minggu. Enggak gereja lah aku katanya. Diingatkan anakku nyaku. Kamu kok jalan-jalan hari Minggu, Mak? Jangan situ rupanya. Kenapa rupanya? Bagaimanakah aku buat ini katanya. Bilang sama orang itu, aku nggak ikut kalau hari Minggu. Tapi aku pun masih kira-kira aku ini katanya. Dia pun pengen. Berarti fokusnya bukan di situ. Fokusnya itu masih pada jalan-jalan tadi, dunia tadi. Maka fokus kalian itu apa? Untuk Tuhan kah? Atau untuk kesenanganku? Kalau untuk kesenangan tadi, nggak akan dapat apa yang tambah-tambahannya tadi, nggak akan dapat. Jangan-jangan yang pertama itu belum dapat gitu. Kalau sudah kita terima keselamatan itu, sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, fokus hidup kita pasti untuk Tuhan. Sekolah pun aku, ini untuk kemuliaan Tuhan. Bekerja pun aku di rumah membantu mama, ini untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pasti terjadi. Terakhir, hafalkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi. Tetapi di mana alamatnya? Tutup Kak Nopi. Yuk kita hafal Matius 6 ayat 33. Dari alamatnya ya, 2, 3 ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Coba kita bilang sama diri kita sendiri. Gak usah cepat-cepat. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 1, 2 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita yang bilang sama Tuhan, kita yang bilang sama diri kita sendiri, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang Tuhan rasa perlu, apa yang kita rindukan, Tuhan akan berikan. Kalau kita mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya fokus hidup kami bukan pada dunia ini, bukan pada keinginan kami, bukan kepada harapan-harapan kami, tapi fokus hidup kami adalah Tuhan Yesus, Allah yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sekali lagi. Biarlah hidup kami ini hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang fokus kami adalah untuk Tuhan. Baik kami yang masih sekolah, baik kami yang masih kuliah, baik kami yang sudah bekerja, baik orang tua, baik yang juga nenek-nenek, Tuhan biarlah fokus hidup kami adalah untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.